Selamat siang teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nisi Devlin Teofani dengan NIM D112020031155. Hari ini saya akan menjelaskan pemetaan tentang kepadatan penduduk terhadap kasus DBD di Kecamatan Semarang Utara. Nah, untuk langkah yang pertama kita harus menyediakan soft file QGIS. Langkah yang kedua kita open layer, kemudian add layer, lalu kita klik add vector layer. Setelah itu di bagian vector kita klik search, kemudian kita buka peta Kecamatan Semarang Utara, lalu kita open, kita add, kemudian di close, maka akan muncul gambar peta Kecamatan Semarang Utara. Kemudian pada peta kecamatan kita klik kanan, lalu open attribute table. Di sini kita bisa melihat tabel-tabel yang ada di Kecamatan Semarang Utara, yaitu jenis-jenis wilayah yang ada pada Kecamatan Semarang Utara. Kemudian, agar tidak terlalu lebar dan panjang, kita menghapus satu persatu tulisan yang ada di belakang wilayah-wilayah pada Kecamatan Semarang Utara. Mulai dari Bandar Harjo sampai yang terakhir. Hapus satu persatu secara perlahan agar tidak terhapus semua nama wilayah Kecamatan Semarang Utara. Setelah semuanya selesai dihapus, kita perkecil tabelnya. Lalu setelah itu kita pilih add file, kemudian kita isi di bagian name menjadi jumlah penduduk untuk menambahkan tabel yang baru. Setelah itu klik OK, maka akan muncul tabel jumlah penduduk. Kemudian untuk mengisi jumlah penduduknya, kita bisa melihat melalui data Badan Pusat Statistik. Lalu setelah itu ketika mengisi jumlah penduduk melalui BPS atau Badan Pusat Statistik, harus kita pastikan jumlah penduduknya sesuai dengan kecamatan yang akan kita isi. Kemudian kita isi satu persatu jumlah penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Semarang Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
kita isi mulai dari Bandar Harjo, Bululor, Dadap Sari, Kuningan, Panggung Kidul, Panggung Lor, sampai yang terakhir Tanjung Mas. Dan pastikan data yang diisi sesuai dengan Badan Pusat Statistik. Isi dengan cara teliti dan perlahan agar sesuai dengan data yang akan kita buat. Setelah semua jumlah penduduk telah selesai, kita pilih new field, add field. Nah, pada bagian name, kita masukkan luas wilayah untuk menambahkan tabel yang baru. Setelah itu, kita klik OK. Maka akan muncul tabel baru yaitu luas wilayah. Sama seperti jumlah penduduk, luas wilayah juga kita lihat datanya berdasarkan pada Badan Pusat Statistik yang ada di wilayah Kecamatan Semarang Utara. Kita masukkan dari Bandar Harjo, Bululor, Dadap Sari, Kuningan, Panggung Kidul, Panggung Lor, sampai yang terakhir yaitu daerah Tanjung Mas. Setelah semuanya telah selesai, kita pilih Open Field Calculator, maka akan muncul tampilannya seperti yang ada di sini. Kemudian, pada bagian Open Field Name, kita isi dengan kependudukan. Setelah itu, kita pilih Field and Value. Di bagian Field and Value, kita pilih jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Dan klik OK. Maka akan muncul tabel baru yaitu kependudukan. Setelah itu kita kembali lagi kepada peta yang semula, kita klik kanan. Kita pastikan terlebih dahulu. Kita pilih add layer, kemudian kita pilih add preset layer, browse, kemudian kita masukkan rekap kasus DBD. Nah, di sini kita bisa melihat rekap kasus DBD yang ada di wilayah Kecamatan Semarang Utara. Kita ganti semua datanya
menjadi real dan klik OK, maka akan muncul rekap kasus DBD. Nah, di sini kita pilih properties, kemudian di bagian simbologi kita bisa memilih atau menyesuaikan warna yang kita mau. Kita pilih di bagian join. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan terlebih dahulu nama kelurahannya, tipenya apa. Kita bisa melihat di bagian join field, kita checklist jumlah kasus DBD. Kemudian klik OK. Kita apply. Kita pilih lagi properties. Kemudian simbologi lagi kita ubah menjadi, kita bisa memilih warna yang akan kita buat pada peta. Tapi sebelum itu kita masukkan terlebih dahulu di bagian value. Nah, di sini kita masukkan rekap kasus DBD, semua jumlah kasus DBD. Kemudian setelah itu di bagian color ramp ini kita bisa melihat warna yang akan kita pilih sesuai dengan keinginan kita untuk mewarnai peta. Kemudian setelah kita pilih warna yang kita inginkan, kita bisa meng-apply, lalu OK, maka akan muncul perbedaan pada peta terhadap rekap kasus DBD yang ada di Kecamatan Semarang Utara. Setelah itu kita bisa menunjukkan, nah di sini kita bisa melihat daerah-daerah mana saja yang terdapat kasus DBD. Setelah itu kita pilih new print layout. Nah, di sini ada print layout. Kita bisa menuliskannya dengan peta rekap DBD Kecamatan Semarang Utara. Kemudian bisa kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul tempat kita untuk meletakkan peta Kecamatan Semarang Utara. Kita bisa memunculkan peta dengan cara memulai zoom. Setelah kita men-zoom, kita bisa mengatur ukuran pada peta yang akan kita buat. Di sini saya mengulangi kembali agar petanya muncul. Seperti pada gambar, kita bisa lihat bahwa petanya sudah terlihat. Kemudian kita bisa mengaturnya. Di sini kita bisa mengatur skala pada peta yang terdapat di bagian main properties. Di sini saya mengatur skala petanya sebesar 40.000. Kita bisa memperkecil peta atau memperbesar peta sesuai keinginan yang kita mau. Lalu setelah kita ubah skalanya, kita buat nama pada peta. Seperti pada gambar, yaitu peta rekap DBD Kecamatan Semarang Utara. Selain bisa mengganti font atau ukuran nama pada peta, kita juga bisa memilih warna pada tulisan yang ada di peta. Dan kita juga bisa mengatur layout tampilan yang ada pada peta.
Nah, di sini saya juga bisa mengatur teksnya sesuai keinginan yang ada pada teks format. Kita bisa memilih jenis teks yang akan kita gunakan pada penamaan peta. Ketika kita ingin memunculkan jumlah kasus DBD pada peta, kita bisa memilih di bagian Legend Items dan checklist auto update. Maka kita bisa melihat perbedaan warna pada kasus DBD di setiap daerah. Kemudian kita bisa memasukkan skalanya. Setelah kita masukkan skala pada peta dan jumlah rekap kasus DBD yang ada, kita bisa menyimpan gambar pada peta yang berbentuk PNG atau format image. Setelah kita menyimpan dalam bentuk gambar, kita ekspor kembali gambar, kita save, maka akan muncul tampilan seperti ini. Export layout dan tanda hijau yang berarti peta telah selesai disimpan dan berhasil kita lakukan peta rekap DBD Kecamatan Semarang Tengah. Di sini saya akan menyimpan gambar lagi. Nah, penting untuk diketahui bahwa ketika menyimpan peta, kita perlu menyimpan dalam bentuk PNG dan juga bentuk PDF.
ketika kita menyimpan gambar, jangan lupa peta yang telah kita buat dalam bentuk PDF ataupun PNG diberi nama seperti gambar. Kemudian kita save agar file petanya tidak hilang. Kemudian tidak lupa saya juga menyimpan file dalam bentuk PNG. Setelah itu di save. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.